Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian terbuka promosi doktor, program doktor ilmu manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, Promovendus Mulyana SEMSI, Selasa 15 September 2020, segera dimulai. Ketua Sidang dan tim penguji memasuki ruangan. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Promovendus memasuki ruangan. Apakah saudara sudah siap untuk mengikuti ujian hari ini? Silakan menuju podium. Laporan ujian terbuka promosi doktor oleh Sekretaris Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperhatikan proses perkuliahan sejumlah 13 mata kuliah atau 36 SKS telah dilaksanakan dengan lulus. Kemudian 7 pentahapan penyusunan disertasi, yakni kolokium 1, kolokium 2, pra-proposal, proposal, seminar hasil, dan ujian tertutup, serta terpenuhi persyaratan administrasi lainnya. Maka program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula mengizinkan saudara nama Mulyono SEMSI, konsentrasi manajemen pemasaran, tempat tanggal lahir Ngawi 5 Juli 1960. Pendidikan SD Pelanglor Ngawi lulus tahun 1973, SMP 1 Wali Kukun Ngawi lulus tahun 1977, SMA 1 Ngawi lulus tahun 1981, S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia lulus tahun 1985, S2 Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga lulus tahun 1997. Oleh karena itu mohon Ketua Sidang ujian terbuka doktor bersedia untuk membuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ujian terbuka promosi Dr. Promovendus Mulyana SEMSI dengan ini saya nyatakan dibuka. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya mengenalkan tim penguji pada hari ini. Yang pertama adalah sebagai Ketua Penguji, Profesor Olivia Fahrunisa SEMSI PhD, bertindak selaku Sekretaris Tim Penguji, Profesor Dr. Widodo SEMSI. Anggota tim penguji yang pertama, Profesor Dr. Agus Suroso MS sebagai penguji eksternal akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto. Yang kedua, Profesor Dr. Tati Nurhayati MM, tim promotor dari FE Unisula Semarang. Yang ketiga, Dr. Alimuddin Riza Rifai SEMM, tim promotor dari FEB Universitas di Kupang, Semarang. Dr. Hendar SEMSI, penguji internal dari Fakultas Ekonomi Unisula, dan Dr. Andes Widianto MSI PhD, selaku penguji internal dari Fakultas Ekonomi Unisula. Kepada Saudara Promovendus, kami persilahkan untuk berdoa dan menyampaikan isi disertasinya secara singkat dan jelas, maksimal 15 menit. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Olivia Fahrunisa SE MSc PhD,
Yang terhormat Profesor Dr. Widodo SEMSI, yang terhormat Profesor Dr. Tati Nurhayati MM, yang terhormat Profesor Agus Suroso MS, yang terhormat Dr. Alimuddin Rizal Rifai MM, yang terhormat DRS Widianto MSc PhD, yang terhormat Dr. Hindar SE MSc. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk menyampaikan disertasi saya secara singkat. Namun sebelumnya izinkanlah saya menyampaikan beberapa karya ilmiah yang saya publikasikan, saya hasilkan selama studi S3. Jadi selama studi S3 saya mampu menghasilkan 4 artikel yang terpublikasi di jurnal bereputasi, yaitu terindeks Scopus sebanyak 4. Kemudian ada beberapa proceeding yang saya sampaikan di forum nasional maupun internasional. Itulah karya ilmiah selama saya studi. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai disertasi ini secara singkat. Disertasi ini fokus utamanya adalah pada bonding. Jadi bonding merupakan komponen atau dimensi dari relationship marketing orientation. Bonding merupakan ikatan psikologi, emosi, dan ekonomi antara produsen dan konsumen dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam jangka panjang atas dasar kepercayaan. Nah, dari pengalaman empiris yang saya baca dari jurnal-jurnal, bonding yang banyak dibahas dalam konsep tataran konvensional. Pada studi ini, saya menawarkan konsep baru, bonding yang didasari nilai-nilai Islam, yang saya namakan konsep baru itu adalah Islamic Ethic Bonding Proficiency. Islamic Ethic Bonding Proficiency ini diharapkan mampu mengatasi keterbatasan penelitian terdahulu maupun kesenjangan penelitian terdahulu antara koordinasi lintas fungsi dengan kinerja bisnis. Studi lapangan menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi UKM Passion selama 4 tahun terakhir itu menunjukkan sangat fluktuatif sekali. Selanjutnya, dari studi empiris juga belum ada konsistensi antara hubungan antara koordinasi lintas fungsi dengan kinerja bisnis. Nah, dari 2 masalah ini dapat disimpulkan untuk meningkatkan kinerja bisnis masih dibutuhkan beberapa langkah-langkah. Sehingga pada penelitian ini saya merumuskan masalah, yaitu bagaimana model pengembangan Islamic Ethic Bonding Proficiency untuk meningkatkan kualitas hubungan dan kinerja bisnis pada UKM Passion di Jawa Tengah. Sehingga tujuan yang ingin dicapai adalah mengeksplorasi sebuah model konseptual baru yang dapat mengisi kesenjangan antara koordinasi lintas fungsi dengan kinerja bisnis. Nah, konsep baru ini yang kita sebut dengan Islamic Ethic Bonding Proficiency. Islamic Ethic Bonding Proficiency dibangun melalui integrasi 3 teori, yaitu Resource-Based Theory, Relationship Marketing Theory, dan Social Identity Theory, serta Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya, model teoritik dasar Islamic Ethic Bonding Proficiency saya tempatkan di tengah ini. Harapannya Islamic Ethic Bonding Proficiency itu mampu mengisi keterbatasan atau kesenjangan antara koordinasi lintas fungsi dengan kinerja bisnis maupun dengan kualitas hubungan. Selanjutnya, model empirik yang terbangun, ada 3 variabel antecedent yang terdiri dari level involvement, information quality, harmony relationship. Ini merupakan komponen dari koordinasi lintas fungsi. Selanjutnya yang kita sebut dengan variabel eksogen, dan variabel endogennya adalah Islamic Ethic Bonding Proficiency, Relationship Quality, dan kinerja bisnis. Responden pada penelitian ini adalah pimpinan atau pemilik UKM Passion sebanyak 322 orang.
Kemudian teknik samplingnya menggunakan purposive sampling dengan pertimbangan yang pertama, UKM Peasant yang beroperasi minimal 3 tahun, kemudian memiliki beberapa unit fungsional di dalam organisasi, melakukan koordinasi dan pemilik beragama Islam atau seorang Muslim. Sedangkan alat untuk mengolah data kita menggunakan SAM. Inilah model full struktural dari Islamic Ethic Bonding Proficiency. Dari model ini, hasil goodness of it juga dinyatakan baik, sehingga model ini layak untuk diteruskan. Dari uji asumsi klasik, melalui uji normalitas, outlier, multikolonialitas, residual, juga telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam SAM. Dari uji validitas dan reliabilitas, semua data juga dinyatakan valid dan reliable. 9 hipotesis yang diajukan, ternyata ada 1 hipotesis yang ditolak, yaitu semakin tinggi derajat keterlibatan lintas fungsi, maka kualitas hubungan semakin meningkat. Ini adalah hipotesis yang ditolak. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil, semakin tinggi derajat keterlibatan, semakin baik kualitas informasi, semakin harmonis hubungan lintas fungsi, maka akan meningkatkan kualitas, meningkatkan Islamic Ethic Bonding Proficiency. Yang kedua, derajat keterlibatan lintas fungsi belum mampu meningkatkan kualitas hubungan. Selanjutnya, semakin baik kualitas informasi, semakin harmonis hubungan, semakin kuat Islamic Ethic Bonding Proficiency, maka akan menguatkan kualitas hubungan. Selanjutnya, semakin baik kualitas hubungan dan semakin baik Islamic Ethic Bonding Proficiency akan meningkatkan kinerja bisnis. Nah, model pengembangan Islamic Bonding Proficiency setelah ada pengujian hipotesis dapat ditampilkan seperti ini. Jadi semakin baik atau semakin tinggi keterlibatan lintas fungsi yang dilandasi semangat saling silaturahim, saling tolong-menolong, saling berbuat kebaikan, maka akan menguatkan Islamic Ethic Bonding Proficiency yang tercermin pada semakin tingginya kerjasama yang semakin profesional, tumbuhnya kepercayaan di antara mereka, adanya ketergantungan hubungan, timbul kepuasan di antara mereka. Nah, kalau hal itu terjadi maka akan meningkatkan relationship quality dan meningkatkan kinerja bisnis. Demikian juga dari sisi information quality, jadi semakin baik kualitas yang disampaikan secara benar, jujur, adil, tepat, transparan, yang dilandasi semangat saling membantu, saling menguatkan, semata-mata untuk saling tolong-menolong, ini juga akan berdampak pada penguatan Islamic Ethic Bonding Proficiency. Kuatnya Islamic Ethic Bonding Proficiency ini akan berdampak pada peningkatan kualitas hubungan maupun kinerja bisnis. Selanjutnya dari sisi harmony relationship, semakin harmonis hubungan lintas fungsi yang dilandasi semangat saling membantu, saling menguatkan, saling tolong-menolong, juga akan meningkatkan Islamic Ethic Bonding Proficiency. Kuatnya Islamic Ethic Bonding Proficiency, kuatnya Islamic Ethic Bonding Proficiency ini akan meningkatkan kualitas hubungan maupun kinerja bisnis. Akan tetapi, penelitian ini juga masih ada beberapa keterbatasan. Yang pertama, R-square multiple correlation masih dalam kategori sedang. Kemudian yang kedua, kemungkinan terjadi bias dalam pengisian kuesioner karena ada beberapa responden yang mengembalikan tidak tepat waktu. Yang ketiga, level involvement belum mampu meningkatkan kualitas hubungan. Selanjutnya, future risetnya masih ada potensi variabel apa saja yang perlu digali kembali yang mempengaruhi Islamic Ethic Bonding Proficiency. Kemudian yang kedua, perlu diaplikasikan bagi responden yang muslim maupun non-muslim sehingga akan memberikan hasil yang lebih komprehensif.
Kemudian yang ketiga ini adalah variable level involvement dan relationship quality perlu diuji kembali, terutama untuk diaplikasikan pada perusahaan besar. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Promovendus, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Demikian tadi presentasi dari Saudara Promovendus, dan berikutnya adalah sesi diskusi dan konfirmasi oleh tim penguji. Untuk kesempatan yang pertama, saya persilakan kepada penguji eksternal, Profesor Dr. Agus Suroso, MS. Dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih pada pimpinan sidang yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada Promovendus Mas Mulyana sudah sampai tahap akhir. Ujian terbuka ini sebetulnya ya formalitas lah. Sudah lulus sebenarnya. Cuman ingin mengetahui apakah Saudara Mulyana ini pantas nggak disebut dokter gitu. Baik, yang pertama Pak Mas Mulyana, penelitian Anda menarik bahwa Anda menghasilkan satu novelty yang dinamakan Islamic Ethic Bonding Proficiency. Saya kira ini satu novelty yang sangat bagus. Kenapa bagus? Karena di sini memasukkan nilai-nilai Islam yang etik dalam Islam yang dipakai di dalam kinerja bisnis. Dan penelitian Anda berkaitan dengan fashion yang ada di Jawa Tengah ya secara khusus. Dan itu punya efek bahwa Islamic Ethic Bonding Policy akan bisa meningkatkan kinerja bisnis, terutama di industri. Pertanyaan saya pada Saudara Mulyana, apa sih sebetulnya beda antara bonding? Kalau bonding itu kan keterikatan ya, ikatan emosional. Bedanya dengan engagement. Engagement itu sama juga orang menyebut keterikatan emosional. Makin tinggi engagement, akan makin kuat bisa meningkatkan kinerja bisnis. Nah ini saya ingin tahu bedanya itu apa, dan juga dikaitkan dengan Islamic Ethic Bonding Proficiency itu apa, dengan engagement. Silakan Mas. Terima kasih Prof. Jadi bonding itu adalah sebuah ikatan emosional, ekonomi, dan psikologi dalam rangka kerjasama untuk mendapatkan keuntungan bersama, atas dasar kepercayaan. Sedangkan engagement itu merupakan perilaku orang bekerja sama yang tercermin dari keterikatan secara emosi, secara psikologi selama dia bekerja. Sehingga saat bekerja, semangat dan emosi itu muncul secara penuh saat menjalankan perannya. Sehingga kalau dikatakan engagement itu memang lebih kuat dalam sebuah ikatan dibanding dengan bonding. Itulah Prof jawaban saya. Kenapa tidak dipakai Islamic Ethic Engagement Proficiency? Kenapa? Terima kasih Prof. Jadi di relationship marketing orientation itu memang ada 5 dimensi. Memang saya fokus pada bonding. Di dalam orientation marketing itu belum muncul di sana engagement. Jadi hanya 5 dimensi, saya fokus pada bondingnya, sehingga belum sampai masuk pada tataran engagement. Terima kasih. Yang berikutnya, Anda yakin bahwa mereka yang menerapkan Islamic Ethic Bonding Proficiency bisa meningkatkan kinerja bisnis ya, terutama disupport oleh apa yang dinamakan relationship atau quality relationship atau kualitas hubungan. Kira-kira yang mempengaruhi kualitas hubungan itu
Anda kan menyampaikan tesisnya bahwa Islamic Ethic Bonding Policy akan mempengaruhi relationship quality, baru relationship quality ke kinerja bisnis. Ya. Kadang-kadang pengusaha di fashion itu memang ada lebih kepada ikatan kualitas, bahwa hubungan ini memang dia bagus lama karena memang ada harmoni yang Anda sebutkan tadi, ada harmoni relationship. Mungkin enggak justru relationship quality ini yang akan hubungannya tidak hanya satu arah tapi bisa dua arah. Kira-kira mungkin enggak di dalam praktek bisnisnya? Terima kasih Prof. Jadi dimungkinkan. Jadi relationship quality itu kan membangun sebuah hubungan antara produsen dengan pelanggannya yang intinya saling menguntungkan. Sepanjang mereka saling diuntungkan, maka ikatan hubungan itu akan semakin baik yang berharap bisa meningkatkan kinerja keduanya. Dari produsen juga diuntungkan, konsumen juga diuntungkan. Jadi sepanjang dalam suatu hubungan kita yakin sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah, maka insya Allah akan meningkatkan kinerja masing-masing antara produsen dengan konsumennya. Terima kasih. Jadi artinya kalau seseorang hubungan di dalam teori marketing ini ada yang namakan customer value, ya, value yang makin tinggi value, orang akan mengikat hubungan. Iya. Tetapi Anda meyakinkan bahwa dengan value yang dia pakai, etik Islami yang dia pakai, diharapkan akan terjaga hubungan jangka panjang yang long term bisnis yang kuat gitu ya. Jadi Anda yakin bahwa relationship quality itu akan bisa juga mempengaruhi Islamic ethic gitu ya. Tidak hanya Islamic ethic yang mempengaruhi relationship quality kalau gitu ya, applied-nya. Dalam hubungan Prof, jadi dalam hubungan nilai-nilai Islam itu justru mendasari bagaimana orang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, kalau orang menerapkan nilai-nilai Islam dengan baik dan yakin apa yang dikerjakan sesuai dengan nilai-nilai Islam, diharapkan akan meningkatkan kinerja keduanya. Ya, saya kira ini bagus pernyataannya. Jadi karena saya lihat semua pusat bisnis fashion banyakan dari Islam, kayak Pekalongan ada di situ. Nilai-nilai kaumannya Islamnya kuat, di Klewer, Solo juga saya kira seperti itu. Jadi memang di sana ada nilai-nilai yang kuat yang mendasari itu sehingga bisnis itu menjadi berkembang. Ya. Saya kira gitu. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih kepada Prof. Agus. Kesempatan berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Widodo MSI. Terima kasih Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia para tamu undangan semuanya dan yang saya banggakan Promovendus. Baik, banyak topik tentang disertasi Promovendus ini, mulai dari symmetric partnership, quality partnership, aliansi strategic, engagement, dan yang terakhir ini adalah bonding Islamic. Pertanyaan saya tadi hampir sama dengan Prof. Agus, namun yang menjadi perhatian saya adalah apakah bonding Islamic ini bisa diterapkan pada hubungan suami istri, Promovendus? Silakan, di keluarga. Silakan. Terima kasih Prof. Jadi bonding itu sebetulnya kan sebuah ikatan emosi, ikatan ekonomi, ikatan psikologi. Menurut saya bisa saja dilakukan karena di UKM itu yang menjalankan kan biasanya perusahaan keluarga, sehingga bisa terjadi yang memegang keuangan adalah suaminya, marketingnya istrinya, SDM-nya anaknya, bahkan mungkin dibantu oleh saudaranya, sehingga bonding di UKM saya pikir bisa dilakukan. Tetapi memang kalau dibandingkan dengan investment memang lebih lebih kuat di investmentnya. Baik, Ibu Mulyana bisa didengarkan tadi. Ternyata hasil studinya bisa diimplementasikan di keluarga.
Jadi ilmu yang didapatkan diharapkan tidak hanya berlaku pada perusahaan saja, tetapi aspek diri sendiri itu juga menginspirasi sebetulnya. Orang manajemen ketika belum bisa memanage dirinya sendiri sepertinya belum lengkap. Yang berikutnya, saya melihat deskripsi variabelnya hasil studi Promovendus itu rata-rata masih sedang, khususnya bonding Islamik. Bisa dijelaskan ini Promovendus, silakan. Terima kasih Prof. Jadi bonding itu kan sebuah ikatan atas dasar biasanya komitmen tadi. Sehingga kalau orang melakukan bonding sebagai orang yang beriman, dia akan percaya apa yang dilakukan itu sebagai ibadah. Nah, selama orang menjalankan pekerjaannya, iman itu kan bisa naik turun. Saat diteliti imannya posisinya rendah, maka dampaknya terhadap pemahaman Islamic ethic bonding itu bisa terjadi bisa kategori sedang. Atau mungkin pas imannya agak naik, pemahaman terhadap bondingnya juga sedang tadi, Prof. Terima kasih. Oke, jadi itu sebetulnya area studi yang menarik untuk studi Promovendus berikutnya. Ya. Silahkan minum dulu, perjalanan masih panjang Promovendus. Ya, masih 20% dulu. Silakan. Yang berikutnya, antesenden dari bonding Islamik itu adalah koordinasi lintas fungsi. Koordinasi ini memang nyaman diucapkan, tapi realitanya susah untuk diimplementasikan. Nah, koordinasi itu sangat tergantung dari struktur organisasi yang ada. Nah, biasanya dari pengamatan kami, ketika strateginya berubah, itu struktur organisasinya tidak berubah. Itulah sebetulnya yang menyulitkan tingkat koordinasi. Koordinasi ini sangat mencerminkan harmonisasi di dalam organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, pertanyaan saya, bagaimana tingkat koordinasi lintas fungsi di UKM itu? Yang jelas-jelas sangat berbeda karakteristiknya di beberapa perusahaan, khususnya yang badan usahanya berbentuk PT. Mohon dijelaskan, yang UKM itu seperti apa tingkat koordinasi lintas fungsinya? Terima kasih, Prof. Koordinasi lintas fungsi di UKM sebetulnya sejak awal saya studi sudah ada kriterianya, yaitu UKM yang karyawannya 5-99 orang, jadi usaha kecil dan menengah. Nah, di UKM memang struktur organisasi itu tidak muncul secara formal jelas, tetapi dalam pengelolaan UKM itu ada sering dilakukan oleh keluarga, anak, istri, suami. Nah, biasanya mereka melakukan koordinasi secara informal. Jadi dengan secara informal itu justru bagi UKM merupakan keunggulan. Dia akan luas kapan saja melakukan koordinasi sehingga bisa mengambil keputusan strategi secara cepat. Sehingga kalau misalnya UKM itu harus ada koordinasi yang tersusun secara formal, justru birokrasi itulah yang akan menghambat di UKM. Saya kira itu, Prof. Oke, jadi sekali lagi itu juga merupakan area studi yang menarik berikutnya untuk kita gali, karena di situ sebetulnya problem juga di strukturnya yang tidak jelas dan sebagainya. Jadi kualitas koordinasinya juga kurang optimal. Yang berikutnya, studi saudara berangkat dari riset gap, luar biasa riset gapnya, kemudian fenomena gapnya juga sangat resetable. Pertanyaan kami, apakah model yang kalian bangun itu mampu menyelesaikan riset gap maupun fenomena gap? Jelaskan. Terima kasih, Prof. Jadi dari hasil
temuan studi saya, hanya satu yang tidak terbukti, yaitu level involvement tidak mampu meningkatkan kualitas hubungan. Tetapi dari studi tadi, semua hipotesis terbukti, ada dari 9 ada 8 yang terbukti, menunjukkan bahwa riset gap tadi bisa dipecahkan dengan konsep baru yang saya usulkan, yaitu Islamic Ethic Bonding Proficiency. Jadi dengan masuknya Islamic Ethic Bonding Proficiency itu harapannya semakin baik koordinasi lintas fungsi, maka akan meningkatkan atau menguatkan Islamic Ethic Bonding Proficiency. Nah, kuatnya Islamic Ethic Bonding Proficiency ini akan berdampak pada peningkatan kinerja bisnis. Saya kira itu, Prof. Oke, luar biasa jawabannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah Promovendus bangga dengan disertasi yang dibuat ini? Terima kasih, Prof. Justru saya bangga. Ini perjuangan yang betul-betul melelahkan selama 3 tahun. Nah, harapan saya konsep baru yang saya usulkan ini betul-betul bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang manajemen pemasaran, sekaligus juga bisa membantu masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja bisnisnya. Terima kasih. Oke, sebetulnya ada pertanyaan berikutnya tapi sudah dijawab. Ya. Baik, terima kasih Ketua Tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Wid. Berikutnya kami persilahkan Bapak Dr. Andes Widianto MSc PhD. Monggo Prof. Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Sidang atas kesempatannya. Yang pertama saya sampaikan selamat kepada Prof. Movendus, Bapak Mulyana atas bisa ujian terbuka pada pagi hari ini. Ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri. Demikian juga selamat juga untuk keluarga. Langsung pada pertanyaan, saya mungkin nyambung dengan yang disampaikan oleh Prof. Widodo, ini terkait dengan masalah novelty. Ya. Dalam novelty ini muncul ethics, ya, muncul adanya ethics terkait dengan bonding. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa yang dipilih itu Islamic ethics, gitu, bukan etik saja, gitu. Apa sih keunggulannya sehingga kok memilih Islamic ethics? Mohon untuk dijelaskan. Terima kasih Pak Widi. Jadi kita pilih Islamic Ethic karena Islamic Ethic itu merupakan cerminan dari nilai-nilai dalam Islam, yaitu semangatnya adalah dalam bekerja adalah harus jujur, adil, tidak menipu, tidak menyuap, dan yang tidak kalah penting adalah selalu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Pak. Masih bisa dilanjutkan, ya. Jadi etik Islam ini memang punya peran besar dalam perilaku kehidupan manusia, sehingga apapun yang kita lakukan di dalam bisnis, termasuk bagaimana mengelola bisnis agar tidak melakukan penyuapan, dilakukan secara jujur, kreatif, inovatif, ini merupakan cerminan dari Islamic Ethic, sehingga dengan kondisi itu diharapkan mampu membawa keberkahan seseorang dalam mengelola sebuah bisnisnya. Saya kira itu. Terima kasih, Prof. Iya, jawabannya sangat bagus, hanya mungkin perlu diyakini ini oleh Pak Mulyana bahwa Islamic Ethic itu cantolannya beda dengan etik yang pada umumnya. Ini kan cantolan dari kita mengambil etika Islam itu dari sumber Al-Quran dan Sunnah Rasul dan bilangan para ulama Islam. Nah, ini yang mestinya kita perlu mendapat perhatian. Itulah keunggulan Islamic Ethic, ya. Standar di mana-mana sama. Kalau yang etik yang lain dasarnya adalah ya custom, ya, kebiasaan-kebiasaan saja, sehingga bisa berubah dari waktu ke waktu. Tapi kalau
nilai-nilai Islam ini ya berlaku sampai nanti ya, kiamat gitu kan ya, sepanjang ini. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini kaitannya dengan masalah juga ini ada hal yang dirumuskan baru, yaitu tentang kinerja bisnis. Kinerja bisnis, Pak Mulyana menambahkan dengan indikator kemaslahatan. Ya. Nah, yang saya tanyakan, berikan ini, jelaskan apa yang dimaksud kemaslahatan dan mungkin contoh kemaslahatan yang dihadirkan oleh bisnis fashion Islam ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Widi. Jadi Islam mengajarkan dalam kehidupan manusia itu untuk lebih baik, sehingga orang harus berusaha berbuat kemaslahatan demi kehidupan dunia dan akhirat. Nah, kemaslahatan itu diharapkan mampu mendatangkan kemanfaatan dan mencegah hal-hal yang bisa mengakibatkan kerusakan. Nah, dengan kemaslahatan itu orang akan berbuat baik di dunia untuk kepentingan akhirat. Dengan kemaslahatan orang akan bisa berpikir sebelum bertindak. Jadi apapun yang akan dilakukan akan berpikir untung dan ruginya. Nah, di dalam realita bisnis, kemaslahatan yang muncul bisa memotivasi orang untuk membayar kesadaran untuk membayar sedekah, untuk berbagi sesama, saling membantu di antara kita. Kemudian juga ada kesadaran untuk kemampuan membayar zakat. Ini dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas. Terima kasih. Untuk contoh kemaslahatan dari produk yang dihasilkan barangkali, untuk lebih jelasnya. Ya, terima kasih. Jadi fashion itu kan terkait biasanya dengan pakaian jadi. Jadi bagaimana seorang muslim mampu menghasilkan pakaian yang muslimah sehingga orang bisa berpenampilan yang sesuai dengan etika Islam. Jadi maaf, mungkin penampilannya tidak vulgar sehingga orang sudah mengikuti sesuai busana yang syar'i. Inilah contoh real yang bisa membawa kemaslahatan di dalam dunia fashion. Terima kasih. Ya, jawabannya sangat mendasar ya. Mungkin itu saya nambahkan saja sedikit bahwa produk fashion itu bisa mencegah zina mata, Pak. Nah, itu yang ini terutama untuk wanita ya. Produk-produknya itu bisa membantu orang untuk orang lain ya, bukan hanya pengusahanya tapi masyarakat bisa melindungi mata dari melihat hal-hal yang dilarang. Nah, itu kan produk Islamic fashion itu. Oke. Satu lagi pertanyaan, dalam disertasi ini Pak Mulyana selalu menyebutkan kata ridho Allah, ya, bisnis yang mendatangkan ridho Allah. Nah, seperti apa sih yang dimaksud dengan sini bisnis yang mendatangkan ridho Allah? Untuk bisa mendapatkan ridho Allah itu yang seperti apa? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Sebagai seorang muslim, seorang yang taat beribadah, sebagai orang yang beriman, itu kita harus yakin bahwa apapun yang kita kerjakan dengan baik, insya Allah Allah hadir, Allah ridho. Inilah pentingnya iman. Jadi kalau sepanjang orang itu tidak beriman, maka keridhaan Allah itu tidak akan hadir. Oleh karena itu pentingnya kita meningkatkan iman supaya ridho Allah itu selalu ada. Saya kira itu Pak. Ya, terima kasih. Saya kira cukup dari saya. Saya kembalikan kepada ketua sidang. Terima kepada Pak Widi. Kesempatan berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Hendar SEMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat Pak Mul, sudah ke tahap yang paling akhir ini. Ada beberapa hal yang mungkin perlu saya tanyakan mungkin Pak Mul.
Yang pertama, saya tertarik dengan konsep Islamic Ethic Bonding Propitiation. Ya. Kemudian Saudara Promovendus mengukur ya. Saya melihat di indikator yang dipakai ya Pak. Yang pertama adalah profesionalisme kerjasama. Yang kedua, transparansi hubungan jangka panjang. Yang ketiga, kepercayaan hubungan yang bermanfaat. Kemudian ketergantungan hubungan yang saling menguntungkan. Sepintas, saya melihat kok ini adalah sesuatu yang sangat umum yang biasa kita dengar gitu. Tidak hanya sekedar konsep Islamiknya gitu, tetapi ini adalah konsep yang mungkin secara umum ya. Sementara Saudara Propenda di situ juga menjelaskan bahwa ada beberapa nilai etik yang ditampilkan untuk membangun sebuah novelty ini. Ada kebenaran, ada musyawarah, ada amanah, ada jujur dan adil, dan tidak menipu, tidak menyuap. Nah itu kan nilai-nilai yang menurut ditawarkan. Lantas bagaimana kaitan antara nilai-nilai yang Islam itu dengan indikator yang Pak Mul buat untuk mengukur konsep ini gitu. Monggo Pak Mul. Ya, terima kasih Bapak Dr. Hindar. Jadi indikator yang saya buat itu memang kelihatannya seperti konvensional. Jadi Islam itu kan universal. Jadi harapan saya, walaupun indikator itu secara sepintas konvensional, misalnya profesionalisme kerjasama. Artinya orang yang profesional dalam bekerja sama itu adalah orang yang melakukan pekerjaan secara jujur, secara transparan, tidak menipu, tidak menyuap. Inilah orang yang dikatakan bekerja dalam membangun hubungan yang profesional. Demikian juga misalnya kaitannya dengan kepuasan. Kalau manusia itu memang dikejar kepuasan tidak akan pernah habisnya. Tetapi dengan batasan-batasan untuk mencari kepuasan harus menggunakan cara-cara yang halal, cara-cara yang jujur, cara-cara yang transparan. Inilah yang akan menjiwai pada indikator-indikator yang saya ajukan. Saya kira itu Bapak Dr. Hindar. Oke, terima kasih Pak Mul. Kira-kira ya secara operasional kalau kita bayangkan misalnya seorang sebuah UKM atau pimpinan UKM yang memiliki karakteristik seperti itu, kira-kira contohnya seperti apa ya Pak Mul ya? Terima kasih Bapak Hindar. Jadi secara realnya maksudnya kira-kira seperti apa gitu? ya, terima kasih. Jadi UKM yang mau transparan dengan pegawainya, misalnya jadi dia bekerja, apapun yang dilakukan itu selalu ada komunikasi, harus ada transparansi dengan semua pihak yang terlibat dan dilakukan hanya semata-mata sebagai sarana untuk beribadah. Dan kita yakin bahwa seorang beriman apapun yang kita lakukan dengan baik dan benar, termasuk UKM dalam menjalankan tugasnya, memanage usahanya, itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Jadi itu memang sebetulnya kalau kita mengukur realnya seperti apa memang secara sepintas tidak kelihatan. Karena masalah iman itu memang ada dalam hati. Saya kira itu Pak Hindar. Yang berikutnya Pak Mul, mungkin ini sampelnya itu khusus untuk yang Muslim ya. Iya. Jadi apakah ini juga bisa bersifat universal untuk berlaku bagi yang UKM yang pemiliknya itu yang non Muslim begitu? Terima kasih. Sudah saya sampaikan tadi. Jadi Islam itu universal. Jadi penelitian ini bisa juga diaplikasikan walaupun indikatornya
yang sudah saya sampaikan tadi itu bisa diaplikasikan bagi Islam maupun non-Islam. Jadi harapannya walaupun mungkin hasilnya berbeda, tetapi konsep ini saya kira bisa diaplikasikan pada kedua-duanya. Terima kasih. Oke. Saya membaca definisi dari Islamic Ethic Bonding Propitiation itu adalah ini. Kecakapan dalam mengikat pelanggan atas dasar kesamaan nilai Islam. Nah, dan seterusnya gitu. Atas dasar kesamaan nilai Islam itu maknanya di sini apa, Pak? Terima kasih. Jadi atas dasar kesamaan nilai Islam itu maksud saya adalah antara produsen dan konsumen itu mampu memahami nilai-nilai yang sama. Jadi mampu memahami nilai-nilai Islam yang sama. Sehingga kalau produsen dan konsumen itu saling percaya, saling berbuat jujur, saling tidak menipu, saling tidak menyuap, inilah ada kesamaan nilai antara keduanya, antara produsen dengan konsumen. Saya pikir itu. Bukan berarti bahwa ini kesamaan kesamaan nilai Islam itu. Itu bagi misalnya orang kita datang menjadi sampel seorang yang non Muslim masih mungkin nggak? Sekali lagi, jadi Islam itu universal tadi. Jadi walaupun orang non Muslim bisa saja mencoba melakukan hal-hal seperti itu. Jadi saya pikir orang yang non Muslim pun juga percaya ada tidak menyuap, tidak menipu, jujur dan seterusnya itu pasti ada. Sehingga harapan saya di non Muslim pun juga bisa berlaku. Ya. Terima kasih. Di dalam pasar fashion ya, itu ada beberapa merek yang cukup dikenal, ada Rabbani, Zoya misalnya itu kan, ada Van ya di Pandanaran itu, juga ada Uniqlo, H&R itu, terus ada eksekutif dan macam-macam itu Pak Mul. Apakah mereka itu meningkatkan kinerjanya? Karena ini ada kaitannya ya. Apakah mereka itu kinerjanya meningkat terus, eksis terus, sustainable gitu? Apakah karena ini salah satunya adalah karena Islamic Bonding Propitiation itu? Terima kasih Bapak Dr. Indar. Jadi seperti Pen, Rabbani itu memang sudah mengambil segmen pasar khusus, sehingga bagaimana dia mampu menyediakan layanan yang terbaik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi dengan memahami betul siapa konsumennya, karena dia konsumennya adalah seorang Muslim, maka apapun yang dilakukan itu pasti dia akan mengarah pada bagaimana memberikan layanan yang terbaik bagi konsumen Muslim. Itulah jawaban saya. Terima kasih. Oke, yang terakhir Pak Mul, yang saya tertarik juga dengan pertanyaan dari Prof. Widodo itu terkait dengan koordinasi lintas fungsi. Di UKM itu kalau koordinasi lintas fungsi itu, kalau fungsi itu kan fungsi marketing, ada fungsi operation, fungsi keuangan, ada fungsi SDM. Itu kemudian berkoordinasi untuk menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk itu ya, koordinasi lintas fungsi itu. Lantas sejauh mana ini koordinasi di tingkat UKM itu, meskipun tadi sudah dijelaskan secara formal ya, karena di situ kan tidak ada pembagian antara fungsi-fungsi, itu Pak Mul. Ya, terima kasih. Sudah saya sampaikan tadi waktu Prof. Widodo. Jadi UKM itu kan struktur organisasinya non formal, sehingga dia dikelola oleh keluarga. Mungkin bisa saja dalam pengelolaan itu anaknya, istrinya, saudaranya, tetapi setiap saat dia akan melakukan koordinasi
apakah dengan bidang keuangannya, atau dengan produksi, atau dengan marketing, tapi sifatnya adalah informal. Justru dengan informal itulah bagi UKM sangat fleksibel, sangat luas. Sehingga kalau ada apa-apa, misalnya ada peluang pasar yang harus cepat diambil, maka dengan koordinasi yang secara simpel, yang secara singkat ini akan memberi kecepatan dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Kemudian kaitan dengan bonding itu ya. Bonding ini antara siapa dengan siapa, Pak? Waktunya habis Pak Endar, mohon maaf. Oh. Ya, terselamatkan Pak. Ya sudah, terima kasih Prof. Mohon maaf. Baik ya, untuk dari Pak Endar sudah tepat 10 menit, nah, sehingga terselamatkan oleh bel ini. Tapi masih ada 3 Pak Mul ya, ya tetap tenang, tarik nafas, minum dulu juga boleh. Baik, kesempatan berikutnya kami haturkan kepada tim promotor. Yang pertama kepada Dr. Alimuddin Rizal Rifai, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Olivia selaku pimpinan sidang. Alhamdulillahirabbil alamin, Pak Mulyana sudah sampai kepada ujian terbuka. Ketahuilah bahwa ini bukan rahasia Prof. Widodo. Ketika Prof. Widodo menyampaikan surat, kemudian saya didapuk untuk menjadi co-promotor yang ada judulnya Islam, yang stres co-promotor. Artinya bahwa referensi-referensi yang selama ini mohon maaf agak kurang dibuka, harus dibuka. Akhirnya ketemu bahwa seorang muslim itu bedanya dengan yang lain, pada saat dia melakukan sesuatu selalu melakukan yang pertama, minta perlindungan kepada Allah untuk tidak digoda oleh syaitan yang terkutuk. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang muslim itu harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu bedanya. Dan itulah yang mendasari desain model teori yang dibangun oleh Pak Mulyana yang sebetulnya harus dijual ini Pak, yang harus dipamer-pamerkan ke halayak. Bahwa alhamdulillah Pak Mulyana sudah mendesain selama 1,5 tahun ini, 1,5 tahun ya kira-kira ya Pak Mulyana, menggatukkan, mengintegrasikan resource based use of the firm, relationship marketing theory, kemudian social identity theory dan social interaction dan lain-lain yang tadi juga disampaikan, plus kemudian diinikan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, tadi pertanyaan Pak Endar luar biasa. Yang pertama adalah pertanyaannya Pak Mulyana, apa beda, misalnya ini saya tambahkan lagi nih pertanyaannya, apa bedanya kalau seorang yang pengusaha non-muslim dengan muslim, atau yang mempunyai bonding yang tinggi dengan bonding yang rendah dalam kaitannya menghasilkan kinerja bisnis ini? Kira-kira seperti apa Pak? Terima kasih Bapak Dr. Alimuddin. Jadi bonding untuk seorang muslim maupun non-muslim tadi sudah disampaikan oleh Dr. Alimuddin bahwa apapun yang kita lakukan di awal, kita mulai dengan basmalah, minta pertolongan pada Allah. Jadi bonding yang kita bangun itu dalam Islam itu semangatnya adalah silaturahim, saling membantu, saling menguatkan dalam rangka mencapai tujuan bersama dan kemaslahatan. Nah, di non-muslim, karena ini kaitannya dengan iman, sehingga mungkin di non-muslim keimanan antara seorang muslim dengan non-muslim itu akan beda, sehingga aplikasinya di bonding pun bisa berbeda.
Tapi kita yakin sebagai seorang muslim, karena yang saya ajukan, Islam itu adalah universal, harapannya dimensi-dimensi dan indikator-indikator dari bonding itu juga bisa diaplikasikan bagi non-muslim. Saya kira itu. Terima kasih. Artinya bisa nggak kita katakan bahwa itu nilai-nilainya bisa diterapkan oleh secara generik, tapi nilai ilahiyahnya itu akan berbeda dalam hal kinerja bisnisnya. Begitu bisa kita katakan demikian, Pak? Terima kasih. Jadi ukurannya kinerja bisnis itu memang berbeda. Jadi misalnya di studi saya itu menambahkan dengan kemaslahatan. Jadi harapannya apapun yang kita lakukan itu bisa membawa manfaat bagi orang lain, termasuk bagaimana memberi manfaat bagi dunia dan akhirat. Nah, bagi yang non-muslim, kemungkinan kemaslahatan itu tidak muncul. Jadi mungkin di non-muslim yang muncul justru kinerja bisnis secara konvensional. Jadi agak beda ukuran kinerja bisnisnya. Saya kira itu, Pak Ali. Pertanyaan berikutnya, Promo Pendus. Bisa nggak kita mengatakan bahwa model ini akan lebih baik dari model-model yang tidak menggunakan Islamic ethic? Saya kira menurut pendapat saya, jadi Islamic ethic itu adalah yang terbaik. Jadi sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beribadah, sebagai orang yang beriman, kita harus yakin apapun yang kita lakukan itu adalah sebagai sarana untuk beribadah. Sehingga dalam memanage usaha pun itu akan selalu ingat pada Allah, selalu ingat kehadiran Allah, sehingga apa yang kita hasilkan di dalam bisnis diharapkan akan memberi kemaslahatan yang lebih luas. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, jika ini akan digunakan untuk tidak level UMKM, artinya size yang lebih besar, apakah model ini bisa juga diterapkan? Model ini justru saya sarankan di future research, jadi bisa diterapkan, dicobakan di usaha-usaha yang relatif besar. Mengingat ada variabel antecedent yaitu koordinasi lintas fungsi. Justru di perusahaan besar itu koordinasi lintas fungsi itu justru akan tampak secara formal. Jadi sejauh mana koordinasi lintas fungsi itu berdampak pada Islamic ethic, bonding proficiency, dan dampaknya pada kinerja bisnis. Artinya di perusahaan yang lintas fungsinya lebih dapat terukur, itu akan menjadi lebih efektif. Begitukah bisa dikatakan? Tidak menjamin seperti itu, Pak Adi. Jadi tergantung keyakinan kita, niat kita. Jadi kalau koordinasi lintas fungsinya baik pun sepanjang niat kita sudah tidak baik, maka akan menghasilkan etik bonding yang tidak optimal. Saya pikir itu. Pertanyaan saya begini, tadi kalau UMKM kan lintas fungsinya informal cenderungnya. Kalau size yang lebih besar cenderung formal, sehingga nampak bedanya. Lintas fungsi itu akan bisa dioptimalkan secara profesional. Ya, artinya ketika kita hitung optimalisasinya, maka mungkin akan terjadi optimal. Ketika lintas fungsi itu optimal, maka bisa berdampak pada bonding di antara orang-orang yang terlibat di sana, sehingga ketika dia terikat, artinya kencang gitu ya, maka bisnis performanya akan menjadi jauh lebih baik. Apakah begitu? Iya, Pak Ade. Jadi kalau bondingnya kuat, diharapkan memang mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dibanding bonding yang lemah tadi. Baik, ini kan masa pandemi, kita ketemu jarang, kemudian halo-haloan gitu ya. Kemudian kira-kira apa perasaan Pak Mulyana setelah sekian lama, kemudian ini sudah ujian terbuka sebagai co-promotor. Saya cuma tanya, kira-kira apakah
ada perbedaan setelah mau ujian ini dengan waktu kita awal-awal dulu bertemu. Jadi kita bertemu dulu kalau nggak salah di bulan tahun 2019 lah ya. Terpotong saya sakit 1 bulan itu ya. Nah, apa yang Bapak rasakan sekarang ini? Ini pertanyaan intermezzonya deh. Menurut saya tidak ada perbedaan, Pak Ali. Nggak ada perbedaan? Tidak ada perbedaan. Biasa-biasa saja? Biasa-biasa. Jadi dahulu hingga sekarang kan sarana informasi sudah banyak, sehingga kalau kita tidak bisa tatap muka, kita bisa menggunakan media sosial untuk saling menyapa dalam rangka membangun ukhuwah Islamiyah tadi. Baik. Saya kira cukup, Prof. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Alimuddin. Yang berikutnya kepada promotor dipersilahkan Ibu Profesor Dr. Tati Nurhayati MM. Terima kasih Ibu Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Selamat Pak Mul sudah sampai pada ujian terbuka. Kita sudah berulang kali ketemu, diskusi, dan bagaimana supaya confident, lebih yakin gitu Pak Mul ya. Saya sudah membuat konsep banyak, tetapi ternyata sudah dibajak oleh penanya sebelumnya semuanya. Jadi saya akan menanyakan yang simpel-simpel saja, karena kita sudah sering untuk ketemu diskusi. Tadi Pak Mul itu ditanyakan bahwa Anda bangga enggak sih gitu, salah satunya. Anda jawab bangga. Nah, untuk ke depan supaya kebanggaan Anda ini sustainability, apa yang akan Anda lakukan dan kerjakan sehingga kebanggaan dari disertasi Anda di mana Anda mengembangkan yang kita sebut Islamic Ethics Bonding Proficiency ini menjadi sesuatu yang menjadi hal Unisula, sesuatu yang akan membanggakan PDIM Unisula. Silakan. Terima kasih, Prof. Jadi tadi sudah ditanyakan oleh Prof. Jadi saya bangga dengan disertasi saya. Jadi ini perjuangan yang melelahkan terkait dengan marketing. Jadi saya memang konsisten di bidang marketing. Sehingga ke depan pun saya akan berusaha mengembangkan penelitian-penelitian yang terkait dengan Islam, khususnya di Islamic marketing, sehingga hasil-hasil karya saya diharapkan mampu membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi saat ini. Mengingat saat ini juga perkembangan tren pemasaran juga semakin luas, apalagi di era digital. Nah, ini menjadi tantangan bagi saya untuk selalu meneliti yang terkait dengan Islamic marketing. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Yang kedua, model pengembangan yang Anda yakini sebagai novelty Anda itu adalah Islamic Ethics Bonding Proficiency. Nah, yang saya tanyakan adalah profisiensi, kecakapan. Nah, apakah kecakapan itu sama dengan keunggulan? Karena ini adalah suatu yang menjadi solusi dari koordinasi lintas fungsi dalam meningkatkan kinerja bisnis. Persilahkan. Terima kasih, Prof. Jadi Islamic Ethic Bonding Proficiency. Proficiency yang saya maksud di situ merupakan sebuah keunggulan. Jadi kalau sebuah perusahaan memiliki keunggulan membonding secara Islam, inilah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi
dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki membonding secara Islam ini diharapkan mampu menghasilkan sebuah keunggulan yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan kinerja bisnis pada UKM passion tadi. Jadi profesiensi yang saya maksud pada konsep tadi merupakan sebuah keunggulan. Jadi artinya cakap sama dengan unggul, begitu Pak Mul? Tergantung definisinya, Prof. Jadi memang definisi saya di situ yang saya maksud dengan kecakapan itu merupakan sebuah keunggulannya. Begitu ya. Ya. Nah, bahwa disertasi Anda ini adalah sekali lagi UKM ya. Di mana bukan mikro, usaha kecil menengah. Nah, kalau itu mikro, apakah tidak perlu mengenai etik bonding profisiensi tadi? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apakah bisa dilaksanakan pada usaha-usaha yang jasa? Nah, jasa-jasa di mana jasa-jasa itu memerlukan sesuatu yang berbeda dengan produk fashion yang telah Anda ambil sebagai objek penelitian. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kebetulan penelitian saya adalah kecil dan menengah. Nah, bonding ini saya pikir juga bisa diterapkan pada usaha kecil. Jadi mikro itu adalah yang karyawannya menurut BPS karyawan antara 1 sampai 4 orang. Nah, pengelolaan usaha yang meliputi 1 sampai 4 orang selama itu ada melebihi dari 1 orang, bonding itu bisa juga dilakukan. Di mikro itu juga bisa dilakukan bonding. Kemudian untuk yang jasa, Prof. Jadi Islamic Ethic Bonding Proficiency itu menurut saya lebih luas. Jadi di perusahaan jasa pun itu juga bisa dilakukan. Terima kasih. Ya. Kemudian kalau kita lihat ada beberapa yang keterbatasan, saudara. Nah, untuk ke depan bagaimana Dr. Mulyono, apakah akan melanjutkan keterbatasan itu menjadi suatu penelitian yang selanjutnya agar nanti akan memberikan suatu hasil kinerja yang lebih baik dan untuk kepentingan dari Pak Mu sendiri dan institusi. Terima Silakan. kasih, Pak. Jadi tadi kalau melihat R-square-nya masih kategori sedang, artinya variabel antecedent Islamic Ethic Bonding Proficiency itu menjadi arena yang menarik untuk diteliti. Jadi misalnya kita bisa meneliti culture dari pimpinan, itu bisa diteliti. Atau budaya individual seseorang itu juga bisa mempengaruhi Islamic Ethic Bonding Proficiency. Jadi ini masih area yang menarik untuk diteliti dalam rangka mengembangkan Islamic Ethic Bonding Proficiency. Terima kasih, Prof. Ini yang terakhir, bahwa Anda telah mempunyai suatu tulisan mengenai produk fashion di sini ya, mengenai fashion. Apakah Anda mempunyai suatu pemikiran pada keluarga Pak Mul untuk membuat UKM fashion di mana Bu Mul nanti sebagai manajernya. Kemudian putra-putranya semuanya menjadi suatu teamwork lintas fungsi yang baik. Silahkan Pak Mul. Terima kasih, Prof. Doakan saja. Doa Prof Tati saya harapkan jadi sesuatu sepanjang kita ada usaha, sudah mendekati purna tugas, harus berekspresi, keluar dari zona nyaman. Jadi harus memulai usaha. Mudah-mudahan doa Prof Tati bisa terkabul, jadi saya bisa buka usaha. Terima kasih. Amin, amin. Saling berdoa ya. Ya. Saya juga hampir purna tugas ini, sudah purna tugas tapi masih disambung dan nanti akan ada
Pak Mul dan teman-teman dosen lainnya untuk menggantikan saya. Terima kasih, Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Tati selaku promotor yang sudah mengkonfirmasi beberapa hal. Nah, Pak Mul, saya juga ingin mengkonfirmasi beberapa hal nih Pak Mul ya. Terima kasih. Jadi dari diskusi tadi sangat menarik bahwa apa yang diusulkan Pak Mul dalam disertasi ini adalah satu hal yang membanggakan kita semua. Dan bagi Pak Mul juga satu hal yang tadi katanya perjuangan yang melelahkan gitu ya, tetapi insya Allah tetap membanggakan dan itu menyenangkan begitu ya. Nanti kalau sudah pasti Pak Mul akan kangen dengan situasi-situasi melean, baca artikel gitu ya, diskusi dengan promotor dan seterusnya. Nah, melanjutkan beberapa diskusi dari tim penguji tadi Pak Mul, kira-kira kalau di dalam konsep Pak Mul itu bayangan saya yang memiliki properti atau yang memiliki profisiensi bisa membangun Islamic Ethics Bonding itu adalah UKM-nya atau dalam hal ini adalah pemiliknya gitu ya. Karena dia sebagai responden dan juga sebagai orang yang dikonfirmasi apakah dia punya Islamic Ethics Bonding Proficiency. Nah, kemudian tadi disampaikan oleh Pak Mul bahwa sebisa mungkin bagaimana membangun bonding dengan karyawan atau dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi itu, di dalam UKM itu, dan mendasarkan silaturahmi atas dasar keimanan, gitu ya Pak Mul ya. Kalau kemudian tadi ditanyakan oleh Prof. Wits, misalnya itu adalah UKM dalam link keluarga, di mana antar anggota keluarga itu kemudian menjalankan fungsi antar bidang atas dasar silaturahmi. Menurut Pak Mul kemudian bagaimana profisiensi di dalam keluarga itu, apakah akan berbeda level of profisiensinya itu ketika mereka bersilaturahmi dalam urusan menyelesaikan bisnisnya dibandingkan dengan ranah non-bisnisnya. Nah, mohon dijelaskan Pak Mul. Ya, terima kasih. Jadi profisiensi itu adalah keunggulan yang berupa kecakapan tadi. Jadi sepanjang antar keluarga tadi saling membantu, saling mengingatkan, kemudian saling mensupport, saling berbagi pengalaman, itu akan tetap meningkatkan keterampilan bagi masing-masing. Itulah pentingnya kebersamaan di dalam sebuah keluarga tadi. Terima kasih. Jadi bonding dalam keluarga akan menunjang bonding dalam bisnis, kemudian meningkatkan kinerja bisnis. Ya. Oke. Kalau begitu memungkinkan nggak Pak Mul kalau bondingnya itu tidak hanya di dalam orang-orang di perusahaan itu, tetapi membangun bonding dengan konsumen, kemudian distributor, kemudian reseller dan seterusnya yang di luar lintas fungsi tadi. Terima kasih Prof. Jadi bisa terjadi. Jadi bonding itu bisa dilakukan dengan pihak eksternal. Jadi dengan suppliernya, dengan konsumennya. Jadi harapannya memang tujuannya adalah ikatan emosional, ekonomi, psikologi dalam rangka mendapatkan keuntungan bersama. Konsepnya harus ada kepercayaan. Jadi kalau itu dilakukan dengan baik, maka bonding dengan pihak eksternal pun bisa dilakukan. Oke, kalau begitu berarti ini satu area riset yang mungkin bisa dilanjutkan bahwa bondingnya adalah dengan pihak eksternal yang terlibat di dalam supply chain berjalannya sebuah organisasi. Nah berikutnya Pak Mul, kalau kemudian itu konsep IEBP itu ya, kalau kita bawa ke ranah organisasi kita di Fakultas Ekonomi misalnya ya, sebagai dosen, itu kemudian kira-kira konsep bonding profisiensinya itu harus dimiliki oleh siapa dan bentuknya bagaimana itu Pak Mul untuk meningkatkan bonding di antara keluarga Fakultas Ekonomi itu. Jadi sekali lagi bonding itu dibangun atas dasar ikatan emosional, kemudian psikologi dan emosional. Jadi kalau diaplikasikan ke FE, jadi sesama anggota keluarga FE itu harus ada kepercayaan. Jadi sepandang ada kepercayaan di antara kita saling berbagi,
saling membantu, saling menguatkan, insya Allah bonding itu akan kuat yang akan membawa kemajuan bagi FE. Saya kira itu, Prof. Oke, baik, terima kasih. Yang terakhir Pak Mul, kalau ini kan kita sudah 7 bulan ini ya, saling berjauhan secara fisik. Mungkin kontak silaturahmi secara fisik itu kemudian secara drastis berkurang, tadi yang disampaikan oleh Pak Ali juga ya. Kalau begitu kira-kira ada enggak pemikiran dari Pak Mul untuk membuat konsep meningkatkan virtual bonding, tapi tetap dalam framework Islamic ethics? Bagaimana Pak Mul? Iya, terima kasih. Justru di era COVID sekarang ini, untuk membangun bonding yang kuat itu butuh sarana, Prof. Jadi seperti misalnya WhatsApp, Facebook, Instagram itu merupakan sarana untuk menguatkan bonding. Nah, harapannya dengan terbentuk sarana-sarana yang baik itu diharapkan akan mampu memuaskan semua pihak dan akan membawa dampak pada kinerja secara keseluruhan. Terima kasih. Jadi tidak ada masalah walaupun dengan media virtual ya Pak Mul ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Promovendus. Demikian tadi sesi diskusi dan tanya jawab telah selesai. Ujian terbuka promosi doktor selesai. Ketua sidang menunda ujian terbuka promosi doktor untuk memberikan waktu kepada tim penguji menentukan nilai. Untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam menentukan hasil ujian, dengan ini ujian terbuka promosi doktor Promovendus Mulyana SMSI saya nyatakan ditunda. Ketua sidang dan para tim penguji meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilahkan berdiri. Promovendus dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Ujian terbuka promosi doktor dilanjutkan kembali. Ketua sidang dan tim penguji memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Promovendus dipersilahkan memasuki ruang sidang. Ketua sidang membuka kembali ujian terbuka promosi doktor. Ujian terbuka promosi doktor Promovendus Mulyana SMSI. Dengan ini saya nyatakan dibuka kembali. Sekretaris sidang memberitahukan hasil ujian terbuka promosi doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melalui diskusi yang panjang dan melelahkan tadi, kami akan bacakan keputusan sidang terbuka hari ini. Pada hari ini, Selasa 15 September tahun 2020, berdasarkan surat keputusan Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang nomor 109-A-2-SA PDIM Romawi 9 tahun 2020 perihal susunan tim penguji ujian terbuka doktor
bagi mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang terdiri dari Profesor Olivia Fahrunisa SC MSI PhD sebagai Ketua Penguji, Profesor Dr. Tati Nurhayati MM sebagai Tim Promotor, Dr. Alimuddin Rizal Rifai MM sebagai Tim Promotor, Profesor Dr. Agus Suroso MS sebagai Penguji Eksternal, Profesor Dr. Widodo SCMSI sebagai Penguji Internal, Dr. Hindar SEMSI sebagai Penguji Internal, Dr. Andes Widianto MSc PhD sebagai Penguji Internal, bahwa mahasiswa nama Mulyono SCMSI, nomor induk mahasiswa 10401 70011, konsentrasi manajemen pemasaran dinyatakan lulus. Dengan judul disertasi koordinasi lintas fungsi dan kinerja bisnis, sebuah pendekatan Islamic Ethic Bonding Proficiency. Dengan nilai ujian proposal 3,8, seminar hasil 3,79, ujian tertutup 382, dan ujian terbuka 384, sehingga rata-ratanya 381. Indeks prestasi kumulatif rata-rata 3,95, dengan masa studi 3 tahun, jumlah publikasi internasional bereputasi terindeks Scopus sebanyak 4. Oleh karena itu, predikat kelulusannya adalah cum laude. Dr. Mulyono SCMSI adalah doktor kedua program Doktor Ilmu Manajemen dan doktor ke-123 Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Demikian surat keputusan ujian terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diterima Promovendus? Alhamdulillah bisa, Prof. Kalau tidak, ujian kembali. Terima kasih. Penyerahan surat keterangan lulus oleh Ketua Sidang didampingi Sekretaris Sidang. Dr. Mulyana SEMSI dimohon menempatkan diri. Ketua Sidang didampingi Sekretaris dipersilahkan. Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang dipersilakan kembali ke tempat diikuti oleh Promovendus. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Tim penguji dipersilakan menempatkan diri. Tim penguji dan Promovendus dipersilahkan kembali ke tempat. Pesan pengelepasan doktor baru dari promotor.
Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Selamat dan ikut berbahagia saya ucapkan untuk yang pertama kalinya kepada Dr. Mulyono. Amin. Yang telah menyelesaikan studinya di PDIM Unisula dengan tepat waktu dan hasil yang membanggakan, cum laude. Alhamdulillah. Selamat juga buat Bu Mul, Dr. Anda Nuni Sri Rahayu, serta putra-putrinya Ani Ditya Bayu Pratama SE, Erlinda Ramadhani Sarjana Akuntan, Adelia Sandra Sarjana Akuntansi, yang telah memberi support, motivasi, dan semangat untuk supaya segera selesainya studi dari Bapak Dr. Mulyono. Mulyono atau Mulyana? Mulyana. Mulyono itu Jawa, kalau Mulyana biasanya bahasa orang Sunda. UKM dan pendekatan nilai-nilai Islam yang menjadi fokus objek penelitian disertasi dari Pak Mul adalah memang menjadi salah satu ciri fokus studi di PDIM Unisula. Sektor fashion merupakan sektor industri kreatif yang memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi dan memberi kontribusi yang berarti juga pada masa pandemi ini masih menjadi sesuatu yang bermanfaat, sehingga studi Pak Mul ini akan memberikan sumbangan untuk meningkatkan pasar permintaan fashion, insya Allah. Kesan waktu bimbingan dengan Pak Mul, yang saya kenal sebetulnya orangnya sabar, rajin, telaten, ya. Namun pada awal-awal bimbingan itu selalu minta, Prof, cepat Prof, dibaca, dikomentari, direvisi. Nah, saya jawab ya, antre dulu, tunggu. Kenapa kok Pak Mul jadi tidak sabar? Ternyata beliau dan Nyonya akan menunaikan ibadah haji, sehingga khawatir akan tertundanya penyelesaian disertasi ini. Tetapi nggak disangka-sangka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi skenario lain. Munculnya COVID-19 yang berkepanjangan menyebabkan ibadah haji tahun ini ditunda, belum bisa dilaksanakan. Nah, di balik kekecewaan ini ternyata juga ada hikmah keberuntungan dengan lebih fokusnya Pak Mul dalam menyelesaikan disertasi. Selanjutnya ada masalah beliau keseripahan. Ini adalah juga suatu yang agak menghambat selesainya dari disertasi, tapi ternyata Pak Mul bisa menyelesaikan dengan baik. Secara menyeluruh, kesan saya pada Dr. Mulyana adalah seorang yang telaten, rajin, sabar, suka baca, dan suka nulis. Tetapi confidence-nya sekarang lebih bagus. Ya.
Ini dibuktikan dengan karyanya bisa menyelesaikan banyak sekali kalau kita baca, dan terutama adalah 4 Scopus. Nah, itu bukan main ini ya, prestasi yang membanggakan, tepuk tangan untuk Dr. Mulyana. Ini sudah menjadi cikal bakal nantinya insya Allah kalau karya-karya ini berlanjut akan segera bisa mencapai guru besar, profesor, memperkuat armada di Fakultas Ekonomi Unisula. Pesan saya, prestasi-prestasi ini terus berlanjut, tetapi jadikanlah semakin humble, rendah hati. Di atas langit ada langit. Ibarat padi, makin benas, makin merunduk. Pada akhirnya sekali lagi selamat untuk Dr. Mulyana dan keluarga. Semoga memberi manfaat dan berkah, ke depan makin bernas dan berkualitas. Selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon ridhonya. Dan pesan ini saya akhiri dengan sedikit pantun juga. Pisau tak akan tajam selalu, karena itu harus diasah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan meninggalkanmu di saat engkau ada masalah. Pohon kelapa dahannya rapat, buah salak rasanya sepat. Hidup itu harus bermanfaat bagi agama, negara, dan umat. Ada batu di saku celana, ada seledri menempel di kertas. Kuliah di PDIM Unisula, iman pengetahuan makin berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan pada ketua lagi. Kesan dan pesan dari Dr. Baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan, yang telah mengabulkan cita-cita saya, telah mengabulkan ikhtiar saya. Selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih pada Bapak Rektor. Terima kasih Pak Rektor. Jadi Bapak Rektor telah memberikan kesempatan pada saya untuk studi di PDIM. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih pada Ibu Dekan, Bu Prof. Olivia. Beliau ini muda tapi memberikan semangat pada saya, terus berjuang, terus berkarya, sehingga saya mampu menyelesaikan dengan baik studi ini. Saya ucapkan terima kasih juga pada Prof. Dr. Widodo SIMSI. Beliau ini sangat memotivasi sekali juga, sangat memberi inspirasi, ngoyak-ngoyak terus, pokoknya harus tepat waktu lulusnya. Sekaligus juga telah saya ucapkan juga atas pemberian beasiswa, sehingga saya alhamdulillah berhasil tepat waktu. Selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih pada Prof. Tati. Prof. Tati ini sangat sabar, sangat membantu saya untuk memberi masukan-masukan, bahkan kadang-kadang kalau saya agak santai di masa pandemi, beliau kerso video call, bimbingan, malah Prof. Tati yang mendahului ini. Alhamdulillah Prof. Jadi dengan kesabarannya bimbing yang sudah tua seperti ini. Berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Alimuddin Rizal Rifai. Mereka ini juga sangat membantu saya sekali. Jadi dengan segala kesibukannya, kebetulan beliau saat ini adalah dosen Fakultas Ekonomi Unisbank sekaligus sebagai ketua yayasan. Jadi dengan kesibukan
masih meluangkan waktu bagi saya untuk bimbingan, bahkan kadang-kadang malam itu beliau megang laptop, saya megang laptop sambil megang HP, diskusi. Ini nah, alhamdulillah sekali. Jadi atas bantuannya terima kasih sekali Pak Limuddin. Juga saya ucapkan terima kasih pada Bapak DRS Widianto MSI, PhD. Beliau ini juga sabar sekali, terutama saat saya mengutip sebuah ayat. Jadi saran beliau sangat baik sekali. Tolong dikutip ayat intinya saja, jangan ditulis semua, ngebak-ngebai disertasi gitu ya. Intinya apa, selesai gitu. Jadi karena keterbatasan saya, beliau ini membimbing cara mengutip sebuah ayat inti-intinya saja. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih pada Bapak Dr. Hendar. Beliau ini sangat banyak memberi masukan pada saya, sekaligus juga kolega ini. Jadi kebetulan saya dengan Bapak Hendar ini banyak tulisan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Hendar. Dan yang terakhir juga terima kasih pada Prof. Agus Suroso telah meluangkan waktu untuk memberi masukan, untuk menguji saya sampai kesempatan ini. Dan yang tidak kalah penting kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu dosen, khususnya Bapak Ibu dosen PDIM, jadi telah memberi masukan, saran, berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu atas bantuannya semua pihak, mudah-mudahan mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk berikutnya mengenai saya tadi minta untuk kesan dan kesan belajar di PDIM. Jadi yang saya rasakan belajar di PDIM ini menurut saya sangat baik karena proses pembelajarannya sangat sistematis. Jadi Propit itu membuat program bagaimana mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu. Dan yang lebih menarik lagi adalah ada beberapa mata kuliah yang ciri khas Unisula yang membedakan dengan program studi di luar Unisula, yaitu Islamic Worldview. Inilah keunggulan Unisula. Inilah yang menjadi harus kita kuatkan. Ya, jadi dengan proses pembelajaran yang panjang ini sebetulnya masih ada beberapa teman yang masih belum sampai ketemu namanya novelty. Kalau kita bareng-bareng sama teman-teman di kelas itu bicara novelty itu seperti mencari jarum di dalam jerami. Jadi saat ketemu di kelas itu yang ditanyakan novelty. Mata kuliah yang lain dianggap enggak begitu diperhatikan. Yang penting novelty ketemu porung gitu aja intinya di situ. Sepanjang belum ketemu itu udah masih bingung semua. Nah itu ditanamkan oleh Propit dari semester 1-2. Jadi semester 1-2 itu intinya pokoknya mata kuliah yang utama itu novelty gitu aja terus. Itulah uniknya di PDIM. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah saya ucapkan terima kasih kepada istri saya tercinta. Jadi tanpa dorongan anak istri saya tidak akan bisa menyelesaikan studi ini. Jadi kesempatan studi sebetulnya sudah saya terima saat ada program ekonomi Islam di UNER. Tapi saya selaku kepala keluarga banyak pertimbangan, saya tidak bisa mengambil studi bareng-bareng teman-teman di ekonomi Islam. Sampai detik yang terakhir PDIM buka, istri itu masih bicara, ada peluang di depan mata, enggak diambil. Itulah tergugah bagi saya, walaupun sudah tua, sudah punya cucu, saya tetap akan berusaha untuk terus belajar. Tetapi sayangnya, selama studi tampaknya ada yang menggoda saya. Di luar sana itu ada yang menarik dibanding istri saya. Tapi bukan pil, bukan will, adalah lil, laptop idaman lain. Jadi selama saya studi yang saya pandang, yang saya los itu banyak di laptopnya. Maafkan istriku.
Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Sidang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji dan hadirin tamu undangan ujian terbuka promosi Dr. Mulyana SMSI. Yang saya banggakan Bapak Dr. Mulyana beserta keluarga. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia nikmat kesehatan dan kelonggaran waktu sehingga kita semua bisa menghadiri ujian terbuka promosi Dr. Mulyana SMSI, baik yang hadir secara daring maupun yang hadir secara luring, karena acara ini juga disiarkan live melalui Zoom bagi teman-teman yang berhalangan hadir di ruang ini. Dan alhamdulillah seperti yang telah kita saksikan bersama, kegiatan ini, acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Atas nama keluarga besar Fakultas Ekonomi Unisula, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Dr. Mulyana beserta keluarga atas raihan gelar doktor sebagai dokter yang kedua lulusan dari program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula. Mudah-mudahan setelah ini tadi LIL-nya itu tetap diteruskan Pak Mul, tetapi kadarnya mungkin yang dikurangi gitu ya, kembali kepada keluarga lagi. Dan insya Allah berbagai pengalaman yang sudah Pak Mul peroleh di PDIM Fakultas Ekonomi Unisula akan menjadi bekal yang istimewa untuk melanjutkan tugas-tugas di Dharma Perguruan Tinggi di alma mater kita tercinta, yaitu di Fakultas Ekonomi Unisula. Menjadi ilmu yang bermanfaat bagi umat dan agama, dan berharap konsep Islamic Ethics Bonding Proficiency bisa direkomendasikan kepada pimpinan Islam. PDIM Unisula memiliki misi supaya lulusannya selalu memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui ilmu pengetahuan yang dikembangkan atas dasar nilai-nilai Islam, sehingga masyarakat dengan Islam akan segera terwujud dengan baik. Teruslah berkarya, Bapak Dr. Mulyana, tingkatkan karya ilmiah dan tebarkan tulisan-tulisan Pak Dr. Mulyana ke outlet manapun. Alhamdulillah sudah dibuktikan dengan 4 artikel di jurnal internasional bereputasi, berarti orang-orang di belahan dunia manapun bisa membaca dan merasakan bagaimana upaya untuk memperjuangkan rekonstruksi ilmu berdasar nilai-nilai Islam yang dikembangkan oleh Unisula. Dan jangan lupa amanah untuk mencapai jenjang karir yang tertinggi seperti yang dipesankan oleh promotor Ibu Profesor Tati Nurhayati untuk menjadi guru besar dalam bidang manajemen pemasaran, memperkuat armada di Fakultas Ekonomi Unisula. Dan hari ini nampaknya sudah dicicil ya Pak Mulya, karena ujian promosi doktor berasal pengukuhan guru besar, karena ruangan ini biasanya dipakai untuk pengukuhan guru besar. Dan hikmah pandemi rupanya kita gunakan untuk ujian promosi terbuka doktor. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Bapak Rektor Unisula, Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MSc PhD, yang di tengah kesibukan beliau meluangkan waktu untuk memberikan dukungan kepada Dr. Mulyana. Yang kedua ada Ibu Dinda Ayu Maharani SE dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang. Terima kasih atas kehadirannya. Dan disertasi Pak Mul tadi berupaya untuk membantu UKM supaya bisa meningkatkan kinerja bisnisnya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada penguji eksternal, Profesor Dr. Agus Suroso MS dari FEB Unsud atas perkenan waktu dan ilmunya, jauh-jauh datang ke Semarang untuk memberikan insight yang kontributif dan bernilai bagi PDIM Unisula dan kepada Dr. Mulyana. Juga kepada tim promotor, Dr. Alimuddin Rizal Rifai SEMM dari FEB Universitas di Kubang atas diluangkannya waktu untuk mendampingi Pak Mul menyelesaikan disertasinya. Sekali lagi selamat dan sukses kepada Bapak Dr. Mulyana SMSI. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ujian terbuka promosi doktor ditutup Ketua Sidang. Dengan mengucap syukur alhamdulillah ujian terbuka Dr. Mulyana SMSI. Dengan ini saya nyatakan Sidang ujian terbuka promosi doktor selesai. Acara selanjutnya pemberian ucapan selamat. Dr. Mulyana SEMSI didampingi oleh keluarga dimohon menempatkan diri. Bapak Ibu yang terhormat, dimohon dalam proses pemberian ucapan selamat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tidak berjabat tangan dan tetap menjaga jarak. Ucapan selamat diawali dari Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, dan tim penguji. Kepada tamu undangan, kami persilahkan untuk memberikan ucapan selamat sekaligus dimohon untuk berkenan berfoto bersama. Demikian acara ujian terbuka promosi doktor, program doktor ilmu manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung telah selesai. Marilah kita tutup acara dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.